أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang cerdas. Mau tahu orang tua yang cerdas? Orang tua yang cerdas itu adalah orang tua yang menanamkan kepada anak-anaknya untuk mempelajari, mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar apa? Agar mengenalkan kepada anak-anak, kepada anak kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada anak Al-Qur'an, kemudian mengajarkan kepada anak untuk mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, orang tua yang cerdas, orang tua yang sayang kepada anaknya adalah orang tua yang selalu menyuruh kepada anaknya agar belajar agama Islam, agar supaya dia kenal dengan Allah, agar dia kenal kepada baginda Nabi Muhammad, agar dia tahu dengan para ulama, agar dia paham dengan para ulama. Itulah orang tua yang cerdas. Orang tua yang selalu memperhatikan anak-anaknya akan ilmu agamanya, akan pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang tua yang cerdas. Jadi kalau kita memiliki orang tua yang selalu nyuruh kita belajar agama, yang selalu membimbing kita untuk belajar agama supaya kita ini menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang taat pada Allah, ya kan, itu namanya kita memiliki orang tua yang cerdas, orang tua yang paham, orang tua yang memikirkan kita untuk kehidupan selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Kenapa? Karena dia tahu, ya, kalau anak sudah beragama, anak sudah memiliki agama Allah, anak sudah memiliki agama yang diajarkan baginda Rasulullah, tentunya anak itu akan menjadi seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Karena anak-anak itu dari kecil dia sudah dididik sehingga dia besar dan dia dididik agamanya, anak itu nanti akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Paham? Anak itu tidak akan ingkar kepada kedua orang tua. Anak itu akan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak tadi, anak yang dididik dengan agama, ya, anak yang selalu dididik dengan agama Allah, dengan Islam, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Nanti anak itu pada saat kita sudah tua selaku orang tua, ya, anak-anak yang model macam inilah yang mendoakan kita. Anak-anak yang macam inilah nanti di saat kita sakaratul maut membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus anak-anak inilah pada saat kita selaku orang tua pada saat sakaratul maut, mereka akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ringankan sakaratul maut untuk abiku, untuk ummiku, ringankan sakaratul maut untuk ayahku, untuk bapakku, untuk mamaku, untuk ummiku, untuk ibuku. Paham? Anak-anak seperti inilah
Anak-anak yang dibekali dengan ilmu agama adalah anak-anak yang bakal memperingankan siksa kita pada saat sakaratul maut. Anak-anak yang taat kepada Allah adalah anak-anak yang akan meringankan kita, mengucapkan talqin ke telinga kita, sehingga pada saat sakaratul maut kita akan mengucapkan la ilaha illallah, karena ada bimbingan dari anak-anak yang soleh. Makanya punya anak-anak yang soleh itu orang tua yang beruntung. Orang tua yang beruntung adalah orang tua yang kepengen anaknya menjadi anak yang soleh, bukan orang tua yang setiap kali duduk ngajarin anak-anak jadi presiden, direktur, jadi macam-macam. Nak, kapan duduk berbicara soal why nak enak jadi orang kaya, why nak enak menjadi orang beruang, why nak enak menjadi orang terhormat, why nak enak menjadi orang, bukan. Itu namanya orang tua yang tidak memikirkan nasib anak di masa yang akan datang yang kekal selama-lamanya, yang pastinya akan menguntungkan untuk orang tua yang berpikir seandainya anaknya soleh, pada saat sakaratul maut dia diringankan oleh Allah dan dia mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun hanya di dalam hati dan tidak tergoda oleh syaitan. Dan anak-anak, berkat anak-anak yang soleh, pada saat dia berada di alam kubur, cambukan, gebukan para malaikat itu akan teringankan karena sabab daripada anak-anak yang soleh. Jadi orang tua yang cerdas adalah orang tua yang selalu mendidik anaknya, menyuruh anaknya agar anak-anaknya terus belajar agama. Paham? Jadi itu orang tua yang cerdas. Tapi orang tua yang kerdil, orang tua yang selalu mendidiknya, mengajarkan anaknya supaya sukses untuk dunia, supaya berhasil untuk dunia, itulah orang tua yang kerdil. Jadi orang tua, ayul mukmin, kita selaku orang tua seharusnya bangga, menghargai, menghormati, mencintai, membanggakan, bahkan menjadi anak kebanggaan kalau ada di antara anak-anak kita ada salah satunya anak itu anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang kenal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mukmin, mudah-mudahan bermanfaat. Al-fakir, orang miskin ilmu, miskin amal. Ad-dhaif ilallah, orang yang lemah terhadap Allah Subhanahu wa taala, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun sekali lagi, saya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarabna bi annana qtarabna wa annana asrafna ala laza ashrafna wa tub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana laurati wa amini rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil musafa rasulin bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi adada tashi sahbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin.